kebahagiaan bagi seorang perempuan ketika dia memiliki kedudukan, harta kekayaan, popularitas, status sosial yang baik. Namun, yang paling didambakan ternyata adalah menjadi seorang istri yang baik dan ibu rumah tangga yang terhormat. Kali ini saya tidak sendirian, tentu saja saya ditemani oleh psikolog cantik kita yang baik hati, yang senantiasa tersenyum tulus, Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, sahabat perempuan dimanapun berada. Dan tentu saja kita sudah kedatangan narasumber kita, Bu Ella. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Belum mulai udah nangis. Bu Ella menceritakan pada kami, pada tim curahan hati perempuan, bahwa Bu Ella dulu pernah menjadi seorang santriwati. Iya. Boleh diceritakan Bu, usia berapa pada saat itu? Waktu itu lulus SD kelas 6. Ibu sama bapak masukin saya ke pesantren selama 4 tahun. Terus ibu sama bapak nengokin tiap hari gitu, tiap minggu, 2 minggu sekali. Terus tiba-tiba bapak datang sendirian sampai saya kelas 1 aliyah. Datang sendirian ke situ, mana saya sekolahnya lagi giat-giatnya gitu, sekolah di situ. Terus bapak ngabarin kalau ibu pergi sama laki lain. Saya pulang, terus udah pulang aja, nggak ada yang biayain lagi sekolahnya, katanya gitu, kata bapak saya. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah udah kosong, udah nggak ada orang gitu. Katanya udah dijual sama emak kamu, kata bapak saya gitu. Semua udah dibawain semua sama emak kamu, kata dia gitu. Terus akhirnya saya luntang-lantung, nggak karuan. Terus diajak sama saudara saya kerja di garmen, buang benang gitu. Terus saya ketemu sama laki gitu ya, dia yang bikin saya, pokoknya yang kayak ibu bapak saya yang gantiin gitu, merhatiin saya, tapi dia itu preman gitu. Terus akhirnya saya kan pokoknya satu rumah bareng tanpa menikah sama dia. Itu pacarnya Ibu? Iya. Terus akhirnya saya pergi kan. Saya begini terus, kata saya nggak mau dosa. Akhirnya saya diajak teman saya ke Kalimantan kerja masas di sana. Terus di sana memang benar-benar kerja masas gitu. Terus saya dengar ibu saya sekarang dalam keadaan susah. Terus dia nelfon saya, nggak punya beras, nggak punya apa-apa, rumah udah kejual, udah tinggal juga di gubuk. Saya pulang, ibu saya udah orang miskin, udah bener-bener gak punya apa-apa, tapi masih sama laki itu. Terus itu pun rumah dikasih sama adiknya, suruh nempatin gitu. Terus bapak tiri saya juga, terus adik saya cerita kalau bapak tiri saya itu suka ngerayangin gitu, ngerayangin adik saya. Pokoknya saya langsung nggak pikir panjang, saya getok palanya pakai botol. Baik, jadi Ibu mohon maaf, kerja di Kalimantan selama 2 tahun, kemudian pulang ke Jakarta menemukan kondisi Ibu yang seperti itu. Bapak tiri menggerayangi adik dan Ibu? Saya terus marah. Ibu juga pernah dialami? Iya, pernah ngalamin itu juga. Saya pancing dia kan, saya tidur. Ternyata benar gitu, tapi ibu saya nggak percaya kalau dibilang itu. Ya Allah, kata saya gitu ya, mau nggak percaya banget sih kalau dibilangin. Akhirnya saya getok palanya, dia kabur, nggak mau balik lagi sama emak saya kesel sama saya kan. Terus siapa yang mau cari duit kalau begini? Ya pokoknya saya yang tanggung jawab semuanya, kata saya gitu. Saya balik lagi ke Kalimantan, tiap bulan saya kirimin emak saya gitu. Terus udah gitu akhirnya rumah sis itu kebakaran akhirnya, tapi dalam itu juga saya masih berhubungan sama pacar saya itu gitu. Saya berhubungan sama dia, terus saya pulang, saya nikah kan, perjalanannya udah lancar gitu, sedang lancar-lancarnya. Terus ya udah kerja masas juga, yang penting halal gitu. Terus emak saya itu, terus saya dapat customer kan dari bos saya itu, saya jadi masas panggilan gitu, tapi saya ngelayanin ibu-ibu semua, juga ngelayanin ibu-ibu. Terus saya dapat yang paling pedih, saya pedih ini kejadian ini, saya nggak bakalan lupa seumur hidup. Saya dapat tamu
Ya. Dia ngaku suami istri, tapi dia menganiaya saya. Menganiaya seperti apa, Bu? Dubur saya dimasukin benda alat vital yang gede banget. Sama saya suruh ngejilatin kemana perempuan itu. Sampai sekarang saya nggak bakalan lupa. Jadi ibu mendapat, karena ibu kerjanya massage ya Bu ya, kemudian mendapat panggilan ke sebuah apartemen. Kemudian di sana ternyata katanya suami istri. Iya. Taunya ibu dikasih minum tadinya? Iya, dikasih minum dulu gitu sama dia. Terus saya nurut aja kan, namanya dikasih minum. Terus setelah itu saya nggak sadarin diri, katanya badan saya udah diikat, kepala saya udah diginiin, gitu, dijambak, suruh ngejilatin gitu. Terus yang lakinya nganuin alat vital ke dubur saya. Terus sampai mati saya nggak bakalan. Kejadian itu berarti antara ibu sama iya, ada pengaruh obat itu. Terus ternyata dia itu bandar narkoba yang SK gitu. Setelah diselidikin polisi gitu. Jadi ibu baru sadar pagi harinya? Pagi harinya. Terus saya pulang ke rumah, antara inget dan gak inget. Saya dianterin sama security sampai saya naik ojek sampai ke rumah. Saya pingsan, sampai pingsan di situ. Saya nggak sadarin diri selama 12 hari. Ibu saya nangis gitu ya, karena kan tumpuan buat nyari uang saya pada waktu itu. Terus saya sadarin, saya kira saya sakit cuma 2 hari, Mak. Nggak taunya sakit 12 hari, overdosis katanya gitu. Emang diapain katanya gitu. Terus saya ingat saya ya digituin, kata saya gitu. Terus lapor ke polisi akhirnya. Tapi saya udah menikah kan sama suami saya. Saya merasa gimana gitu sama suami saya. Merasa saya tuh kayaknya udah kotor lah di depan dia. Tapi suami saya masih nerima saya apa adanya. Tapi saya malu, akhirnya saya pergi ke Kalimantan, ke rumah teman saya, kabur. Saya nggak mau balik lagi sama suami saya gitu. Terus akhirnya pas udah ketangkep itu bandar narkobanya kan, saya ada di Kalimantan. Saya balik lagi ke Jakarta, disuruh pulang. Ini udah ketangkep, pulang katanya gitu. Iya, terus saya pulang. Ini suami kamu juga udah nerima kamu katanya gitu. Iya, pulang kata saya gitu. Terus udah gitu saya pulang, nggak taunya ya udah mungkin udah selama seminggu itu polisi udah nutup kasus itu gitu. Saya dititipin sama polisi cuma uang 1 juta. Emak saya nggak terima, tapi saya mau bagaimana lagi karena keadaan udah nggak bisa apa-apa gitu. Baik, ibu tadi menceritakan bagaimana beliau berusaha mencari pekerjaan yang halal, namun ternyata dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun sebenarnya ada satu cerita yang mungkin ibu skip, bahwa ternyata ibu juga dijebak untuk pergi ke Malaysia. Yes. Betul. Kemudian akhirnya nanti ibu akan ceritakannya. Kemudian ibu juga pergi ke Jayapura untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang PSK. Iya. Ya, boleh ceritakan sedikit Bu ketika ibu itu sebelum menikah kejadiannya? Sesudah menikah. Sesudah menikah. Yes. Yang ibu ke Malaysia seperti apa ceritanya? Saya akhirnya kan dari Kalimantan. Kemudian dari Kalimantan saya dipanggil, terus polisi udah nutup cerita saya itu ya. Terus akhirnya kok suami saya nerima saya, tapi kok kalau pulang mabok gitu. Kalau pulang mabok, kok mabok lagi gitu. Akhirnya emak saya nggak terima, akhirnya diusir dia dari rumah gitu. Tapi saya nggak cerai sama dia gitu. Diusir dari rumah, terus saya terus diajak teman, udah ke Malaysia aja, di sono ada jahit katanya gitu.
Saya datengin berdua sama emak saya, datang ke sono. Kantornya itu bener-bener kantor gitu. Terus dites jahit juga, dites jahit gitu. Ternyata sampai di Malaysia dijebak untuk menjadi seorang PSK. Iya. Ibu, selanjutnya setelah ini kita akan mendengarkan kisah Ibu lebih lanjut lagi, kejadian yang di Malaysia dan di Jayapura itu ya Bu. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan.